Dulu saya nggak pernah dibeginikan kok sama pacar saya kok Pak. Dulu dua hal yang menyebabkan hidup ini kuat. Bahkan diantem iki guya-guyu. Nggak ada uang belanja saja sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ala kulli niyatin salihah linailis sa'adah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di antara zikir yang dianjurkan setelah subuh itu membaca Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di awal hari dan di hari itu meninggal, maka dia dicatatkan sebagai ahli surga. Kalau membacanya di awal malam, setelah asar atau setelah maghrib, wa huwa muqinun biha, kemudian dia meyakininya, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dicatatkan sebagai ahli surga. Jadi salah satu wiridan yang maksur dicontohkan oleh Nabi, kalau ingin jadi ahli surga, bacalah Sayyidul Istighfar. Ibu-ibu sudah pada hafal belum ya? Bacaannya gini, agak panjang memang, tapi sekarang itu menghafalkan sesuatu gampang. Tinggal buka saja YouTube-nya, klik Sayyidul Istighfar, terus dibaca. Tidak usah dihafalkan kalau susah. Kita itu kan banyak urusannya, menghafalkan yang panjang-panjang susah. Dibaca saja, dibolak-balik 40 kali. Insya Allah nanti hafal sendiri. Kalau belum hafal gimana Ustadz? Diulangi lagi 40 kali. Nah nanti hafal. Bacaannya gini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kelihatannya sudah hafal semua ini, kecuali yang belum. Kalau ingin cepat hafal, itu di YouTube ada yang dilagukan. Kan ibu-ibu senang nyanyi. Coba aja nyanyinya sekali-kali diganti itu. 3 hari saja nanti hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Alhamdulillah. Enak ya mendengarkannya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat fisiknya, sehat batinnya, dan mudah-mudahan juga sehat ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf beberapa waktu telah menghilang. Sekarang muncul kembali. Pada edisi apa tadi Pak? Special edition. Biasanya hari Minggu, ini hari Sabtu. Enggak apa-apa. Dan juga selamat menunaikan hari kemerdekaan. Negeri kita telah merdeka 80 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah pribadi kita sudah merdeka? Pertanyaan besarnya. Saya ingat kata-kata Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan al-ibadatul lillah hiya haqiqatul hurriyah. Hanya menyembah kepada Allah, itulah kemerdekaan yang hakiki. Jadi walaupun negeri kita telah merdeka, kalau pribadi kita selama masih hidup, maka selama itu kita masih dijajah oleh aduwwum mubin, penjajah yang sesungguhnya. Kemerdekaan kita yang sesungguhnya yaitu saat kita mengibarkan bendera kemerdekaan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Selama kita masih hidup di dunia, dijajah terus oleh dua penjajah yang ingin menggelincirkan kita untuk tidak menyembah Allah, atau minimal menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Tidak menyembah Allah namanya kafir, menyembah juga kepada selain Allah namanya musyrik. Penjajah itu pertama adalah asyaiton, lakum aduwwum mubin, setan. Setiap saat itu, bukan hanya setiap hari, bukan hanya setiap minggu, setiap saat kita dijajah. Kayak gini aja, ngaji saja, setan itu terus masuk ke dalam jiwa kita. Ngajinya kok ganti dino setu, kurang keren, aku selak kerja. Terus itu sampai hal-hal yang terkecil. Sudah ngaji kayak gini ini, ngantuk. Sudah ngantuk, terlelap. Pokoknya setan itu selalu dan selalu. Yang kedua, penjajah yang terakhir ini hawa nafsu. Bukan nafsu ya. Kita sering mengatakan nafsu itu buruk. Tidak. Nafsu itu jiwa, an-nafs, jiwa. Kalau kita bicara an-nafs itu jiwa. Jadi nafsu itu jiwa. Setiap kita punya jiwa. Cuma ada dorongan nafsu kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Tidak takut kepada Allah, cenderung menentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dorongan itu namanya
hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa. Nah, itu setiap saat kita bergulat dengan dua penjajah. Apakah kita bisa melawannya sehingga menjadi orang yang merdeka, atau kita dalam kendali dua itu? Ya, selamat menikmati kemerdekaan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sore saya diminta ibu-ibu pengajian di perumahan Korpri. Di atasnya Sigar Bencah itu ada perumahan Korpri. Ngajinya menjelaskan tentang menyembuhkan luka hati. Jadi salah satu yang menghalangi kebahagiaan dalam hidup ini saat hati kita terluka. Hati kita sakit, hati kita menderita, pasti kita tidak akan bahagia. Saya tidak tahu kalau di Baitur Rahmat ini kira-kira khususnya ibu-ibu hatinya sering terluka karena apa, Bu? Kira-kira yang menyebabkan sakit hati itu apa? Kira-kira panjenengan itu sakit hatinya karena apa? Diomongkan orang, atau difitnah orang, atau apalah, kira-kira apa? Banyak Ustadz, nggak ada uang belanja saja sakit hati. Baik, pernah nonton petinju Mike Tyson, Pak? Pernah ya? Ini kan usia 40-an ke atas masih kenal Mike Tyson. Sekarang kan sudah jarang manggung. Pernah nggak lihat Mike Tyson di atas ring tinju dia dihantemi? Duk 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 duk. Diam aja. Saking kuatnya dia hantam. Diam saja. Saya wah, ada orang yang hebat kayak gini. Kalau yang ngantemi kayak kita mungkin nggak kerasa ya. Tapi yang ngantemi itu petinju. Sama-sama petinju, dadanya dua dengan kuatnya itu. Kuat itu. Bahkan mungkin bahasanya bergeser pun tidak. Sebabnya apa? Kok ada orang sebegitu kuatnya badannya dihantam oleh orang yang kuat saja, dia tidak bergeming. Minimal ada dua penyebab. Satu, badannya sehat. Ya tidak. Sekelas Mike Tyson, ya, kalau perutnya melilit kemudian dia diare, saya yakin tidak akan ada di ring tinju, di toilet. Dan badannya lemes. Betul tidak? Pertama, sehat. Yang kedua, selain sehat, badannya kuat. Itu badan. Jiwa kita juga begitu. Hati kita juga begitu. Andaikan hati kita sehat, hati kita kuat. Hati yang kuat itu karena apa? Karena imannya kuat. Serangan yang terjadi dalam hidup kita slow, gak kerasa, justru bermanfaat. Konon para petinju hebat itu sebelum bertanding dia memanggil pemukul bayaran. Namanya apa? Sparring fighter ya, sparring fighter. Dicoba dulu. Jadi itu dua hal yang menyebabkan hidup ini kuat. Bahkan diantemi ke guya-guyu. Bermanfaat, bila perlu bayar. Antemi saya sebelum saya bertarung. Ini penting.
Ilustrasi ini penting agar hidup kita happy. Diomong ke wong, gak popo. Dihina orang, gak popo. Nabi yo dihina. Ya tidak? Nabi orang yang begitu mulia, niatnya sempurna, ingin menyelamatkan orang, menjadi rahmatan lil alam, wakil Allah di muka bumi. Sempurna niatnya, sempurna kebaikannya, sempurna kemuliaannya, masih dihina. Lah kita yang hinanya asli, dihina, kok sakit hati? Apa sebabnya? Ya dua, hatinya tidak sehat, hatinya tidak kuat. Makanya salah satu fungsi pengajian kita harusnya menguatkan jiwa kita, menguatkan iman kita. Karena orang hidup itu pasti diantemi. Selama kita masih hidup, sebaik apapun, ini sebaik apapun kita, wong sing enggak seneng niku pasti ada. Tidak akan mungkin, jangankan satu Indonesia, jangankan satu provinsi, satu RT itu enggak mungkin seneng kabeh sama kita. Ya enggak, Bu? Loh kok satu RT, satu jamaah masjid ini loh, enggak mungkin seneng semua sama saya, enggak mungkin. Sama kita, enggak mungkin. Maka tidak perlu memikirkan omongan orang, enggak perlu memikirkan pikiran orang. Yang penting itu hati kita kuat. Udah, itu aja yang dipikirkan. Sebaik apapun loh kita sama orang itu tetap ada ngapi-ngapi aku jebule arep nyilih duit. Oh, hidup itu kayak gitu. Maka nih penting kita belajar untuk tidak mudah sakit hati. Kalau bisa sehat badannya kuat seperti Mike Tyson, diantemi guya-guyu. Malah pukulan itu manfaat bagi dia. Manfaat gimana Ustadz? Wong saya diejek kok sama dia, dari akeh omongnya. Loh, orang yang kuat imannya diejek kayak gitu itu malah alhamdulillah, dia hanya tahu saya banyak omong. Alhamdulillah, dia nggak tahu kalau saya banyak dosa. Dia nggak tahu tuh kalau saya banyak hutangnya. Dia bisa nggak kayak gitu? Bisa. Urusannya apakah iman kita kuat atau tidak. Itu aja sebenarnya. Ya Allah, di depan orang banyak kok dia ngomong, kowe ke mung akeh omong kok, Bu. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kepadaku begitu akhlak yang buruk supaya aku tidak ngomong buruk. Terima kasih ya Allah telah memberikan ilmu kepadaku. Loh, orang yang hatinya sehat kayak gitu. Sesuatu yang buruk menurut mata kepala, tapi vitamin bagi mata hati. Pelajaran dan hikmah. Ya Allah, kalau ada orang yang ngomong buruk kayak gitu, maafkan ya Allah. Mudah-mudahan dia diberikan petunjuk dan tidak ngomong buruk lagi. Bimbing hamba ya Allah untuk tidak ngomong seperti itu kepada orang lain. Enak gak, Bu? Enak. Bisa enggak? Ini baru hal-hal yang sederhana. Maka sehatnya hati itu seperti sehatnya tubuh. Sehatnya tubuh kemana-mana enak, makan apa saja enak. Ya tidak? Makan apa saja enak. Pete oke. Es teh oke. Mau apa? Jambu kluthuk kuat. Untune kuat kok. Apa yang enggak enak? Wong badannya sehat kok. Tapi kalau badan sakit,
Iya. Badan sakit makan sate rasa keong. Apa ini? Ini sate yang paling terkenal di Semarang, Mbak. Pahit. Loh, gitu. Pahit. Kenapa kok pahit? Untune lara. Kena wong Kebumen kae. Untune lara. Hati kalau sudah sakit dengan siapapun gak enak. Dipuji oleh muji-muji aku. Ya, biasa. Apa meneh dicaci, dipuji saja jadi elek. Apa meneh dielek? Elek. Makanya Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau membagi hati itu ada 3. Satu namanya qalbun mayyit, hati yang keras pembatu, mati hatinya. Dikapak-kapake uangel. Hatinya orang kafir, musyrikin, munafikin. Itu mati hatinya. Mendengarkan nasihat itu malah menentang, diajak kepada kebenaran menentang, diajak kepada kebaikan menentang, watos, udah mati. Innal kafirina andartahum amlam tundirhum la yu'minu. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan sama saja. Nah, yang kedua ini qalbun marid, hati yang sakit. Kita kalau sakit Mike Tyson saja sebegitu kuatnya, kalau sakit diantem ambruk, pasti nggak enak. Kita kalau hatinya sakit, apapun jadi nggak enak. Jadi penyebab hati ini sakit yang pertama, hati ini berpenyakit, maksudnya menjadi luka. Yang pertama, karena memang hatinya sedang sakit, berpenyakit. Yang kedua, karena hatinya lemah. Walaupun tidak sakit, tapi lemah. Kalau gitu penyakit hati itu, kalau kita bahas penyakit hati itu sangat banyak, Bapak Ibu. Yang paling sering sekarang itu di masa medsos, ria, sum'ah. Ria itu pamer. Itu salah satu bentuk penyakit hati. Panjenengan itu kalau posting itu setelah dandan posting, tujuannya apa? Kalau anak-anak muda posting melet-melet, terus kemudian diperlihatkan, tujuannya apa? Tujuannya biar ada orang yang komen jempolnya ke atas. Ya enggak? Apa penyakit yang ada di situ? Penyakit ria, pamer. Tiba-tiba dari 3 yang ke atas ada 1 yang ke bawah. Jret. Apalagi menghina. Apa yang dirasakan oleh hati? Sakit. Kenapa bisa sakit hati? Karena memang hatinya berpenyakit pamer. Awalnya dari situ. Makanya kenapa kita kalau dihina kok sakit? Karena kita minta dipuji. Padahal ngaji kita, sholat kita, tiap saat kalimat yang pertama kali diucapkan setelah basmalah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau segala puji hanya bagi Allah, kenapa kita menuntut orang lain untuk memuji? Kenapa? Kalaupun orang lain memuji kepada kita, karena ada kelebihan pada diri kita, kelebihan itu bukan milik kita, milik Allah. Ya tidak, Bu? Jadi kita ini alhamdulillahnya basa-basi. Anaknya ibu pinter sekali, hafal 30 juz. Iya dong, alhamdulillah. Siapa dulu ibunya? Alhamdulillah.
tapi nebeng ibunya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, ibu hafal 30 juz anaknya, alhamdulillah. Lulus SMA, hafal 30 juz. Alhamdulillah ya Bu, anak saya juga iya dulu malah lulus SMP. Malah bilangnya lulus SMP, hafal 30 juz, langsung madeg. Ngapain? Sakit hati itu. Karena alhamdulillahnya basi. Ketoke alhamdulillah tetapi membanggakan diri, menyombongkan diri. Tuh. Jadi ternyata sakit hati itu karena hati kita yang berpenyakit. Sakit hati dihina orang, diejek orang, hakikatnya karena kita memang yang menuntut untuk dipuji. Menikmati banget tuh kalau dipuji. Harusnya kalau kita dipuji nggak menikmati. Terus harusnya gimana? Bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, orang memuji saya karena Engkau memberikan kelebihan anak saya hafal Quran. Padahal ibunya yang melu seneng nggak hafal Quran loh. Kok berani-beraninya ngomong, ya siapa dulu dong ibunya. Memang keturunan kami itu pintar-pintar gitu. Padahal ibunya nggak hafal loh. Paling hafalannya cuma ya kemarin itu 3 juz itu, juz jambu, juz alpukat, juz nanas. Jadi kita itu mudah sakit hati karena hatinya berpenyakit. Sakit hati disakiti, dirasani, diejek karena kita menikmati pujian. Gak boleh menikmati pujian, apalagi pamer. Buktinya orang yang senang menikmati pujian, senang pamer, senang posting. Aduh, saya disinggung Pak Ustadz ini yang senang posting. Maaf ya, teruskan saja. Jangan gara-gara ngaji ini jenengan saya tidak mau posting. Bukan tidak boleh posting. Bukan. Apa nggak boleh posting Ustadz? Itu kan dakwah. Saya kan ingin orang lain tahu bahwa di sini ada pengajian. Boleh. Kita posting boleh, kita pasang story boleh. Cuma tanya niat kita untuk apa? Kalau niat kita untuk agar diri kita dikenal, agar diri kita diapresiasi, agar diri kita dipuji, stop. Itulah yang disebut penyakit pamer. Tapi kalau kita mau posting, kalau kita mau story, agar orang lain tahu kekuasaan Allah sehingga memuji Allah, posting. Jadi pertanyaannya itu, insya Allah postingan panjenengan jadi ibadah. Karena selama ini kalau kita lihat kan postingannya pribadi terus. Coba kalau posting itu laut, dipoto, begitu indahnya ciptaan Allah. Tapi kadang-kadang itu juga kita masih nebeng pengen dipuji. Yang difoto itu lautnya Bali. Difoto tuh laut di Bali yang indah, red, terus dipoting, dikirim, diupload, tulisannya alhamdulillah saya sudah di Bali. Yang dimunculkannya itu bukan keindahan lautnya, bukan ciptaan Allahnya, tapi sayanya yang keren bisa jalan-jalan ke Bali. Dosa lagi. Masyaallah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada yang kedua itu qalbun marid, hati yang sakit. Maka hati yang sakit itu dia akan selalu sakit selama kita tidak mengobatinya.
Jadikanlah hati kita hati yang ketiga, namanya qalbun salim, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu saat harta kita sudah tidak bermanfaat, anak-anak sudah tidak bisa menolong, hanya hati yang sehat, hati yang bersih yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk hati kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 penyebab sakit hati yang perlu kita perhatikan, karena ini bagian dari nafsul lawamah, nafsu yang merusak diri kita sendiri. Yang pertama namanya alham. Apakah alham itu? Hati akan merasa sakit, merasa khawatir, merasa takut terhadap apa yang belum terjadi. Namanya cemas. Yang sering dimasak oleh ibu-ibu yaitu bacem. Banyak cemas. Ya, jadi bacem itu penyakit hati. Bagian dari hawa nafsu, tapi jenis hawa nafsul lawamah yang melemahkan diri sendiri. Jadi ada nafsu amarah yang merugikan orang lain, marah, dengki, sombong, itu merugikan orang lain. Ada yang melemahkan diri sendiri. Selama kita tidak bisa mengendalikan rasa cemas, tidak akan bahagia hidup ini. Khawatir, aduh, besok gimana Bapak? Kan 2 tahun lagi pensiun. Kenapa kita cemas? Pertama, belum tentu terjadi pensiun itu, Pak. Kok bisa enggak terjadi? Kan hitungannya umurnya sudah 62 tahun lagi. Jangan-jangan setahun lagi sudah meninggal dunia, Bapak. Rekosone dari sekarang. Ya tidak, Bu? Makanya enggak usah. Hari esok itu tidak ada. Minggu depan itu tidak ada. Bulan depan itu belum tentu ada. Jangan-jangan Jumat besok sudah kiamat. Segala sesuatu yang belum terjadi sepenuhnya di tangan Allah. Maka tidak perlu terlalu banyak memikirkan apa yang belum terjadi. Sudah jadi kekuasaan Allah. Tidak merencanakan boleh, tetapi memaksakan apa yang akan terjadi sesuai dengan rencana kita tidak usah. Yang akan terjadi adalah galau, tiada akhir, disingkat GTA. Cemas, resah, gelisah. Ini penyakit hati. Aduh, anak saya udah wisuda, harusnya kan senang. Kenapa Bu kok aduh? Kerja apa ya? Kebanyakan gitu. Baru saja di wisuda sudah berpikirnya kerja apa? Enggak perlu. Apa yang akan terjadi sudah ditanggung oleh Allah. Rizki yang akan kita miliki sudah ditanggung oleh Allah. Kalau kita nggak bisa memerangi rasa cemas ini, kita tidak akan menghadapi hidup dengan bahagia. Yang ada susah demi susah. Terus saja. Udah wisuda, ikut seleksi tes CPNS. Masuk. Alhamdulillah, sudah ada pekerjaan. Jadi abdi negara juga syukuran. Nyembelih kambing 3. Setelah itu, aduh, usianya udah 28 Ustaz. Cewek apa cowok Bu? Lah itu dia, cewek. Belum menikah, lah itu dia masalahnya. Belum ada yang naksir Ustaz. Dipikir terus. Jadi kita itu ikut campur urusan Allah yang membuat hidup tidak bahagia
karena ikut campur urusan Tuhan. 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 100% nasib kita sudah tertulis di Lauh Mahfuz menjadi catatan takdirnya Allah. Kecemasan kita tidak akan mungkin merubah catatan takdir yang sudah kering. Bisa dipahami? Kalau gitu ngapain cemas? Ngapain mikiri besok? Iya, tapi besok kan saya mau masak sayur asem, Ustaz. Itu bahan-bahannya sudah saya beli di kulkas. Yakin umur panjenengan sampai besok? Coba yang yakin acungkan tangan. Yang sudah beli racikan sayur asem saja bisa tidak jadi tuh masak sayur asem. Iya tidak? Karena ada tetangganya yang nganteri sayur, nggak jadi lagi. Itulah yang namanya rahasia takdir. Ya rahasia takdir Allah. Ini penyakit hati, bagian dari nafsul lawamah yang melemahkan jiwa kita. Gak usah dipikiri. Jangan kalah dengan supir angkot. Supir angkot itu cerdas. Pernah nggak naik angkot ada tulisan sekarang bayar, besok gratis. Senang kita karena besok gratis dan mau naik angkot lagi. Besoknya naik angkot lagi, saya gratis. Iya Bu, besok. Loh, kan kemarin lah, kan sekarang bayar Bu, besok gratis. Jadi nggak ada hari esok, nggak ada. Bahagiakan hari ini, jangan pikirkan besok. Besok sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati yang namanya cemas ini sangat-sangat mengganggu kebahagiaan hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan bernegara. Boleh punya rencana, boleh punya keinginan, boleh, tapi rencana dan keinginan kita tundukkan, sujudkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita tidak banyak kecewa. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Keinginanmu yang memaksa tidak akan bisa menjebol takdirnya Allah yang sudah tercapai. Bisa dipahami nggak Bu? Makanya ingin boleh, tapi siapkan diri kita, apa yang terjadi hari esok, minggu depan, nanti malam, bukan yang sesuai dengan keinginan, tapi yang sesuai dengan keinginan Allah. Siapkan diri kita menghadapi hal-hal yang cocok dengan keinginan. Bersyukurlah, siapkan diri kita pula untuk menghadapi hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan, dan harus sabar menghadapinya. Ini yang membuat hati kita hancur berantakan kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak cocok bagi keinginan kita, terus kemudian sakit hati kita. Akhirnya apa? Kita terperangkap kepada sandupoyo setan, bahasa Jawanya itu. Perbuatan setan yang suka mengatakan,
andaikan saja, andaikan saja, andaikan saja. Kata Nabi, fala taqul lau, jangan suka mengatakan andaikan. Karena andaikan itu adalah perbuatan setan. Ibu-ibu sekalian, apa penyakit yang pertama? Cemas. Obatnya apa? Mixagrid. Obatnya adalah at-tawakal. Apa itu tawakal? Pasrah bongkoan kalih Gusti Allah. Ya Allah, anake kula sampun usia 27 tahun wedok. Ya Allah, aku pasrah kepadamu. Berikan jodoh yang terbaik. Kapanpun silahkan ya Allah. Berikan, tunjukkan jodohnya yang terbaik. Berdoa kepada Allah. Pasrah sama Allah. Enggak ada istilah nikah telat, enggak ada. Siapa yang pernah mengatakan nikahnya telat? Emang ada standar nikah itu harus 25? Mana Qur'annya? Enggak ada. Apa ada standar menikah itu harus 22 gitu bagi perempuan? Enggak ada. Pemerintah saja bikin undang-undang minimal bagi laki-laki menikah itu usia 19 tahun. Perempuan juga 19 tahun. Kalau dulu 16 tahun sebelum tahun 2019. Bikin batasan minimal. Quran hadis enggak ada nikah itu harus di usia 25, enggak ada. Nabi memang nikahnya di usia 25, tetapi beliau tidak menganggap bahwa kalau nikah di usia 25 sunnah Rasul, enggak ada. Tidak ada. Jadi kalau orang perempuan nikah usia 40 tahun, enggak ada istilah telat. Memang jodohnya dikasih pada usia 40 tahun. Jadi enggak ada tuh istilah telat nikah. Ada lagi. Ini kata-kata yang sangat bertentangan dengan tauhid. Satu, telat nikah. Kalau kita menganggap dia telat nikahnya, berarti kita menganggap Allah memberikan jodohnya telat dong. Ya tidak? Enggak ada. Yang kedua, telat hamil. Pernah kan? Oh, ibu kok anaknya masih kecil-kecil? Iya, saya ini sudah telat nikah, telat hamil. Waduh, enggak ada tuh telat hamil. Memang Allah ngasih rizkinya di usia 45 tahun. Dewi Hajar, istrinya Nabi siapa bu? Lupa lagi. Nabi Ibrahim alaihi salam, hamilnya usia berapa? 70 tahun. Baru mengandung Ismail. Panjenengan 70 tahun. Kok pedemen gitu. Seperti sudah habis harapan hidup. Jangan-jangan usia 70 tahun ya nikah lagi. Malah mati. Wes. Enggak ada istilah telat hamil, telat nikah, enggak ada. Memang rizkinya Allah itu satu orang dengan orang yang lain berbeda. Enggak usah jadi iren-irenan. Dah, tawakal udah sama Allah. Ya Allah, saya inginnya anak saya nanti menikah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Entah di usia berapa, di usia 30 ya enggak apa-apa, di usia 30 saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Engkau adalah penguasa takdir, segala takdir dikuasai olehmu ya Allah. Tawakal, pasrah aja udah sama Allah. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Ya Allah. Kemudian yang kedua, penyakit yang hubungannya dengan yang belum terjadi namanya alham, cemas. Ada lagi penyakit yang hubungannya dengan masa lalu, namanya al-huzn. Apa bu?
Al-huzn atau al-hazan. Bahasa kita sedih. Pernah enggak panjenengan memikirkan masa lalu? Ya Allah, dulu itu mantan saya hafal Quran, tapi kok enggak jodoh lah, toh padahal udah masa lalu. Ngomongnya di depan suami yang sekarang lagi. Sudah hafal Quran, ganteng lagi. Ora koyo kowe, Pak. Aduh, iya. Tapi kan dulu suka sama ibunya. Sekarang kan nggak mau. Maunya kalau lihat malah mau muntah. Nggak usah, yang sudah itu sudah. Apapun di masa lalu yang sudah terjadi berupa kepahitan, nggak usah diungkit-ungkit. Yang sudah, ya sudah. Salah satu penyakit rumah tangga itu. Dulu saya nggak pernah dibeginikan kok sama pacar saya kok, Pak. Dulu nggak usah dia ngomong, nggak usah. Apapun yang telah terjadi, tidak usah kita menyedihkan masa lalu. Pasti segala sesuatu itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Coba saya dulu nggak jadi orang sini, pasti nggak kenal sama kamu. Coba dulu saya nggak ke Semarang, coba. Segala sesuatu yang telah terjadi, katakan kul qaddarullah wa ma syafa'al. Inilah takdir Allah kepada saya, dan saya ambil hikmahnya untuk masa depan yang lebih baik. Kalau hubungannya dengan masa yang akan datang namanya cemas, masa lalu namanya sedih. Kalau sedih, obatnya apa? Ya. Apa, Bu? Obatnya ridho kepada takdir. Ya Allah, saya ridho atas takdirmu punya suami seperti ini, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Begini-begini masih bisa ngangkat ke galon, ya Allah. Alhamdulillah. Jadi tambah enak hidup ini. Ridho. Alhamdulillah, ya Allah. Saya punya istri di rumah saja nggak bekerja. Kayak orang lain nggak apa-apa. Saya ridho, ya Allah. Ini sudah ketetapan. Walaupun nggak bekerja, tapi dia badannya sehat daripada saya. Dia kuat. Iso benek ke gendeng barang, ya Allah. Alhamdulillah, saya syukuri. Nggak ada istri model kayak gini. Kebanyakan istri itu nggak bisa menek kelopo. Istri saya bisa, ya Allah. Alhamdulillah. Dari segala jenis kekurangan istri kita, pasti ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya tidak? Dari segala jenis kekurangan para suami, ada kelebihan suami kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya betul, Ustaz. Istri saya itu memang tidak bekerja, tapi dia punya kelebihan yang nggak dimiliki oleh yang lain. Saya akui. Kelebihan apa, Pak? Kelebihan omong. Suami saya juga begitu, Ustaz. Yang lain semangat dan sebagainya. Ini saya yang bekerja, enggak apa-apa. Memang rumah tangga itu begitu, ya Ustaz. Iya, ada yang bekerja istri, ada yang bekerja suami. Saya bekerja keluar, Ustaz. Suami saya di rumah, tapi rajin sekali, bisa masak, bisa nyuci piring, bisa. Wah, pokoknya solihah sekali istri saya itu. Ya, itu tanda orang yang ridho dan syukur. Kalau kita tidak ridho, tidak syukur, udah yang ada berantem terus. Udah, gak enak rumah tangga kayak gitu. Hidup kayak gitu, gak enak. Yakin gak enak. Insyaallah, saya melihat, saya baru dapat tambahan staf
Banyak, ada 6 orang. Yang satunya rajin sekali ibadah. Hidupnya berseri-seri, kalau ketemu saya udah senyum. Belum ngomong dia udah senyum, ya Allah. Padahal usianya baru 40, jalannya itu nggak bisa saya ceritakan. Susah untuk jalan saja ya. Karena orang itu kalau kena, maaf ya saya juga nggak tahu. Kalau kena stroke itu biasanya kalau nggak bibir, kakinya ya gitu ya. Saya bilang, ya Allah, dia ada kekurangan saja jalannya, bahasa Jawanya itu nggak bajek itu. Saya bisa tersenyum, senang sekali jadi P3K, bukan PNS, jadi P3K. Menikmati sekali bekerja itu. Berangkatnya kasih jam 7. Nah itu bagi kita yang normal, kok menghadapi hidup ini nggak happy, nggak bahagia, rugi. Hanya karena memikirkan masa lalu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi kan nggak bakal apa-apa lagi toh Bu, nggak bisa kita rubah toh, nggak bisa. Apalagi memikirkan masa depan yang belum terjadi, sudah ada catatannya. Nggak perlu, nikmati hari ini. Bahkan ejekan orang itu kalau kita hatinya sehat, bisa kita nikmati. Bisa kita nikmati dengan ridho, dengan syukur, dengan tawakal. Itu mujahadahnya. Ridho, syukur, tawakal. Ada lagi penyakit. Nah, kita kan belajar penyakit masa yang akan datang, penyakit masa lalu. Ada lagi penyakit masa kini, sekarang, yang akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Sudah 1 jam. Siapa tahu ada yang mau diskusi. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Besok diingatkan kita akan bahas penyakit masa kini yang sekarang kita hadapi. Masa yang akan datang namanya cemas, obatnya apa? Tawakal. Penyakit masa lalu namanya sedih, al-huzn, obatnya apa? Ridho, syukur dengan takdir Allah. Seperti apapun hidup ini, karena hidup adalah cobaan. Dan penyakit masa kini, insya Allah mudah-mudahan tidak lupa akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang akan bertanya, saya persilahkan. Kalau doanya pernah saya ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu doanya Bu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya tidak banyak cemas, tidak banyak sedih, karena nggak ada gunanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika, agak panjang sih Bu, minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Yang tidak hafal, ketik saja, tanyakan sama Mbah Google, doa dari kesedihan gitu ya. Atau itu rangkaiannya doa bayar hutang. Nah, karena kebanyakan kita juga kan nyambung tuh. Sedihnya karena apa? Hutangnya belum terbayar. Nah gitu. Ada di Google, dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa setiap ba'da salat ya. Itu penghalang kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ada yang mau tanya sebelum kita tutup dengan doa? Monggo, silakan. Oh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tidak tahu bermanfaat untuk kita ada hubungannya dengan pelajaran ini, yaitu
melaksanakan sholat subuh bersama. Suara Ustaz jelas dan cukup keras. Ini masjid yang biasanya ditutup dibatas jemaah wanita sekarang dibuka. Nah itu apakah pertanyaan saya ini bermanfaat untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya pembatas itu yang di belakang. Ya. Baik, kalau saya melihat pembatas atau satir itu di dalam fikih-fikih Islam, ya, bukan satir seperti ini. Istilah sutroh itu batas untuk sujud. Adapun batas antara pria dan wanita dalam fikih-fikih Islam itu tidak dibahas spesifik. Yang penting tidak menimbulkan fitnah, itu saja. Jadi batas itu tidak harus berupa benda seperti itu. Contoh, di masjid-masjid yang lain, contoh saja yang paling terkenal lah, Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kan campur tuh. Campur, Pak. Saya juga masih berpikir, apa memang dari dulu ya tawaf itu campur ya? Kenapa nggak dibuat area sendiri gitu kan? Saya pernah bertanya juga itu. Tapi dari dulu, dari zaman Nabi ya tawaf campur. Ketahuilah ketika adzan, ketika qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti wanita mundur ke belakang, ke belakang. Kemudian shaf itu akan terbentuk, laki-laki di depan, wanita di belakang. Gak ada satirnya tuh. Hanya pembatas, ya kayak gitu itu. Nah gitu. Jadi yang saya pahami, yang namanya sutroh itu batas sujud kita. Contoh, ya, maaf ya ini. Kalau kita sholatnya sendirian, nah ini sutroh ini. Nah ini ada sutroh. Makanya di masjid-masjid tertentu ada batasnya supaya orang tidak lewat. Nah itu yang namanya sutroh. Ya, supaya orang tidak lewat ke sini. Oh ini di batas sujud. Kalau di masjid-masjid lain ada kayu, pernah lihat ya? Sutroh. Seperti itu. Kayak gitu, itu namanya sutroh. Tapi kalau pembatas antara laki-laki dan perempuan, yang penting bahasanya tidak menimbulkan fitnah. Kalau istilah tidak menimbulkan fitnah, wanita yang akan menimbulkan fitnah ke masjid lebih baik tidak ke masjid. Ya, makanya posisi wanita ke masjid dengan di rumah saja itu sama. Laki-laki tidak boleh melarang perempuan kalau mau ke masjid, tidak boleh. Berbeda laki-laki sholat di masjid dengan perempuan sholat di masjid. Kalau panjenengan menganggap saya akan menimbulkan fitnah kalau ke masjid, fitnah dalam artian karena cantiknya gitu. Nah kalau yang hadir ini kira-kira cantik-cantik nggak Pak? Ini kan generasi 50-an Pak. Ya gitu kan. Maka dikembalikan kepada panjenengan sendiri, baiknya dipasang satir apa tidak. Kalau yang sholat ini usia SMA dan mahasiswa, pasang itu Pak. Karena nanti ngajinya panjenengan bukan lihat saya, malah lihat ke belakang. Nah itu bahayanya. Jadi gitu. Bukan satir kayak gitu, bukan. Nah, jadi tidak ada, yang saya pahami tidak ada pembatas dalam sholat antara laki-laki dan perempuan harus seperti itu. Makanya di masjid-masjid itu
sangat berbeda. Ada yang satirnya cuma separuh badan, pernah lihat ya? Ada yang penuh, ada yang nggak kelihatan sama sekali, seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu tinggi, seperti pakai kayu itu. Tapi kalau Masjidil Haram, saya lihat seperti ini. Ketika sholat, para laki-laki mendekat ke Ka'bah, perempuannya bagian belakang. Tidak ada sutrohnya. Itu sholat. Apalagi kalau pengajian kayak gini. Yang penting jangan ikhtilat, jangan bercampur. Bisa diterima ya? Sampun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikan pertolongan kepada hamba untuk bisa selalu berzikir setiap waktu, bersyukur setiap saat, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmat berikan pertolongan kepada kami untuk bisa ridho dan ikhlas terhadap takdir-Mu ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami untuk bisa pasrah dan tawakal terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah yang menggenggam hati, bersihkan hati kami, kuatkan hati kami menerima cobaan hidup ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Yassir lana kullal asir, mudahkanlah segala sesuatu yang kami hadapi. Mudahkanlah segala macam kesulitan dalam hidup kami ini ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah ketika Engkau memudahkan, dan tidak ada yang mudah ketika Engkau menyulitkan. Mudahkan ya Allah. Yassir lana kullal asir wa afina an kulli hammin au bala au ani. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami sendiri dengan dosa-dosa dan maksiat. Andaikan Engkau tidak mengampuni, maka kami akan menjadi orang yang merugi ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa jamaah kami ya Allah, dosa anak-anak kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.